Shalom, jumpa lagi dalam program Sermon Today hari ini. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hanya oleh karena kasih anugerah kebaikan Tuhan, kita masih boleh ada sampai hari ini. Keadaan di luar sana boleh mengkhawatirkan setiap kita, tapi percaya, orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan senantiasa disertai oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mengawali hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Perikop ini diberi judul perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ayat yang ke-9 saya mulai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain ini itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan renungan hari ini saya beri judul benar tapi tidak dibenarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, kita sering melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Farisi dalam bacaan kita tadi. Memang kita tidak mengucapkan doa seperti apa yang dilakukan oleh orang Farisi tersebut, tetapi kita merasa menjadi orang benar karena kita melakukan atau menjalankan ibadah dengan baik. Bahkan kita berpuasa, kita memberikan 1/10 dari setiap penghasilan yang kita dapatkan, dan menganggap orang lain yang tidak melakukan hal tersebut adalah orang yang tidak benar atau orang yang berdosa. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan hal yang seperti ini. Mengapa sampai orang Farisi ini tidak dibenarkan oleh Allah? Ada dua bagian yang saya akan bagikan bagi kita semua hari ini. Yang pertama, karena orang Farisi ini sombong rohani. Dalam ayat yang ke-11, orang Farisi ini datang ke hadirat Tuhan menyombongkan dirinya dan mengatakan kalau dia bukan seperti orang lain. Dia bukan perampok, dia juga bukan orang lalim, dia juga bukan pesina, bahkan bukan seperti pemungut cukai itu. Bahkan dalam ayat yang ke-12 dia katakan, dia juga setia dalam berpuasa dan memberikan 1/10 dari setiap penghasilannya. Sehingga orang Farisi ini merasa orang paling benar dibanding orang lain. Padahal mungkin ibadah ataupun perbuatan baik yang dilakukan bukan atas dasar dia mengasihi Tuhan, tetapi supaya dipuji orang dan orang lain melihat dia bahwa dia taat melakukan Taurat Tuhan. Tetapi pada kenyataannya Tuhan tidak berkenan atas apa yang dia lakukan. Dan poin yang kedua, kenapa sampai orang Farisi ini tidak dibenarkan oleh Allah, yaitu tidak mengakui dosa. Dia datang menyombongkan diri sebagai orang yang benar, menganggap dirinya sebagai orang yang benar, dan dia lupa untuk mengakui setiap dosa-dosa yang sudah dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita di tempat ini, adakah kita berani berkata kita tidak melakukan dosa dalam satu hari, baik itu pikiran, perkataan kita, ataupun sikap kita kepada orang lain? Bahkan saat itu pun orang Farisi itu sudah berdosa karena dia menghakimi sesamanya, yaitu pemungut cukai. Padahal bukan bagian kita untuk menghakimi sesama, tetapi itu adalah bagian Tuhan.
Tetapi pemungut cukai ini datang, merendahkan diri dan mengakui dosa yang sudah dilakukan, sehingga firman Tuhan berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang Farisi itu tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita meninggikan diri karena sudah melakukan perbuatan baik dan melakukan ibadah kita kepada Tuhan dan memandang rendah orang lain. Tetapi biarlah setiap perbuatan baik dan ibadah yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Dan marilah kita tetap senantiasa dengan penuh kerendahan hati mengakui setiap dosa-dosa kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak menganggap diri benar, tetapi dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi renungan kita untuk kita senantiasa tetap bersandar dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang datang menegur kami untuk kami tidak sombong secara rohani, walaupun kami sudah melakukan ibadah dengan baik, melakukannya dengan setia. Tetapi jangan kami menjadi orang-orang yang merasa benar, tetapi biarlah senantiasa kami lakukan ibadah kami dengan penuh setia dan ketaatan kepada Tuhan. Dan kami senantiasa memohon ampun atas setiap dosa, pelanggaran yang selalu kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua jemaat Tuhan, semua orang-orang percaya yang mendengarkan kebenaran Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.